Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang berbahagia ini melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi modal untuk kita beramal soleh, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di malam hari ini kita akan memasuki surat atau tafsir dari surat yang baru. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan tafsir surat An-Nasr, sekarang kita masuk ke surat Al-Kafirun. Izinkan saya untuk mengajak jamaah sekalian membaca surat tersebut. Kita baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun adalah surat yang tergolong ke dalam surat Makkiyah. Dan dengan kita tadi membaca surat Al-Kafirun, ya alhamdulillah, jadi jamaah juga kebagian pahala, di mana disebutkan oleh para ulama surat ini terdiri dari 6 ayat, dari 26 kata dan 94 huruf. Berarti dengan kita membaca surat Al-Kafirun, kita mendapatkan 940 kebaikan atau pahala kebaikan. Dan ini bukan perkara yang diremehkan, ya, sepatutnya tidak diremehkan. Surat Al-Kafirun ini memiliki beberapa keutamaan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang hasan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu rubu'al Qur'an." Bahwasannya surat Al-Kafirun itu sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas 1/3, Al-Kafirun 1/4. Bagaimana perhitungannya jamaah yang kita ingin ambil faidah? Yang pertama dari keutamaannya ini. Kita pernah menyinggung surat Al-Ikhlas dihitung 1/3 Al-Quran menurut penjelasan para ulama, karena Al-Quran itu terdiri dari 3 pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah aqidah atau tauhid, yang kedua adalah kisah, dan yang ketiga adalah hukum. Maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, ini menyinggung apa? Tauhid atau akidah. Seakan-akan kita membaca 1/3 pembahasan dari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan surat Al-Kafirun? Kenapa disebut 1/4 Al-Quran? Disebutkan oleh seorang ulama bernama Muhammad Al-Qasimi, ya, di dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil. Surat Al-Kafirun ini disebut 1/4 dikarenakan Al-Quran itu isinya ada larangan, ada perintah. Larangan itu terbagi menjadi 2. Larangan yang berkaitan dengan anggota tubuh atau amalan seseorang, amalan lahiriah seseorang. Dan yang kedua adalah larangan yang berkaitan dengan batin. Begitu juga dengan perintah. Perintah itu ada yang berkaitan dengan larangan, perintah lahiriah, ada yang berkaitan dengan perintah batiniyah, berkaitan dengan batin seseorang. Surat Al-Kafirun ini tergolongnya kemana nih? Berarti ada 4 jamaah, ada 4 Al-Quran. Ada perintah lahiriah, perintah batiniyah, ada larangan lahiriah, ada larangan yang bersifat dengan batin seseorang. Al-Kafirun tergolongnya kemana? Kata beliau, tergolongnya kepada larangan yang berkaitan dengan batin. Larangan yang berkaitan dengan batin, di mana batin seseorang itu kan akidah itu tempatnya di hati, ya. Kata beliau, wa minal i'tiqad wa dzalika min af'alil qulub. Namanya keyakinan itu tempatnya itu di hati, karena dia adalah amalan hati. Maka ini penjelasan para ulama kenapa Al-Kafirun disebut dengan 1/4 Al-Quran. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Kita pun dengan surat Al-Kafirun ini harus meletakkan rasa cinta kita dan perhatian kita kepada surat yang mulia ini. Jangan sampai kita merasa alergi, jangan kita merasa benci dengan surat Al-Kafirun, ya, mentang-mentang di dalamnya ada kata-kata kafir. Kata kafir ini banyak tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita alergi, maka perhatikan kata-kata dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, laisa fil Quran asyaddu ghaidan li iblis minha. Tidak ada surat di dalam Al-Quran yang lebih dibenci oleh iblis melebihi surat Al-Kafirun. Kenapa alasannya? Li'annaha tauhidun. Karena isi surat Al-Kafirun itu berkaitan dengan tauhid. Wa bara'atun minasyirki, berkaitan dengan mengajak manusia itu berlepas diri dari kesyirikan. Berarti kalau ada orang yang benci dengan surat Al-Kafirun, temannya siapa? Ya, temannya iblis. Karena sangat benci iblis dengan surat ini. Yang mengatakannya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Surat Al-Kafirun pun diantara bukti kita harus mencintai surat Al-Kafirun ini, kita harus sertakan di dalam ibadah yaumiyah kita, ibadah harian kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya. Sekurang-kurangnya ada, dijelaskan oleh para ulama, ada 6 tempat, ya, atau 6 keadaan di mana seseorang disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Atau 7. Yang pertama, ketika zikir pagi dan petang. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang sholat qobliyah subuh, ya. Ketika seseorang sholat qobliyah subuh. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar, aku pernah memperhatikan sholatnya Nabi, dan aku mendapati kurang lebih, kata beliau, 24 sholat sunnah qobliyah subuh Nabi, beliau membaca rakaat pertamanya adalah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Ini dari sebelum subuh. Kemudian di antara tempat atau keadaan yang ketiga adalah ketika seseorang zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata beliau, amarani Rasulullah an aqra'a bil muawwidzat fi duburi kulli salatin. Aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca al-muawwidzat, ya. Sebagian ulama menyebutkan tentang surat Al-Kafirun juga, ya. Kemudian tempat berikutnya adalah ketika sholat maghrib di hari Kamis, berarti malam Jumat, ya. Sholat maghrib di hari Kamis. Dan ini juga hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Aku mendapati 24 atau 25 bertemu dengan Nabi, ya. Beliau sholat qobliyah maghrib di hari Kamis, itu membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang keduanya. Kemudian ketika sholat witir, ya, sholat witir ini bisa
diamalkan sebelum tidur dan bisa juga diamalkan setelah tidur. Dan sunnahnya rakaat pertama kalau kita mengambil rakaat 3 rakaat, rakaat pertama adalah al-a'la, kedua adalah al-kafirun, yang ketiga adalah al-ikhlas. Kemudian tempat yang berikutnya jamaah, dan ini jarang mungkin diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu ketika dia hendak tidur. Ketika dia hendak berbaring di tempat tidurnya. Dari sahabat Farwah bin Naufal, hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murni bi syai'in aquluhu idza awaitu ila mat'i aquluhu." Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku sesuatu yang bisa aku baca. Ada bacaan apa yang antum sarankan untuk aku baca, kata Farwah. Maka kata Nabi, idza awaita ila madja'ik, kalau kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, faqra qul ya ayyuhal kafirun, maka bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Karena sesungguhnya surat al-kafirun itu di dalamnya ada makna seseorang hamba itu berlepas diri dari kesyirikan. Fa innaha bara'atun minasyirki. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyinggung tentang surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau memberikan sebuah faidah yang luar biasa. Melalui surat Al-Kafirun, kata Imam Ibnul Qayyim, dan surat Al-Ikhlas, kita dididik oleh Allah untuk senantiasa menjaga tauhid kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Tadi dari qobliyah subuh itu kan bangun tidur, Pak. Qobliyah subuh itu kan kita bangun tidur sampai tidur lagi ketika hendak berbaring. Maka kita harus mengindahkan syariat Nabi SAW ini supaya tauhid kita betul-betul terjaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati, kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tempat ya yang menunjukkan kalau kita cinta dengan surat Al-Kafirun, amalkan di tempat-tempat yang tadi kita sudah sebutkan. Atau kita tambahkan di antaranya adalah ketika tawaf, seusai tawaf, ya, di belakang maqam Ibrahim, salat 2 rakaat, yaitu membaca surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang lain sebelum kita masuk ke ayat demi ayat, yang kita perlu ketahui bahwasanya surat Al-Kafirun memiliki 5 nama, ya, memiliki 5 nama. Nama yang pertama adalah Al-Kafirun itu sendiri. Kemudian nama yang kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi diambil dari satu ayat full dari ayat yang pertama. Yang ketiga adalah surat Al-Muqashqishah. Muqashqishah itu apa sih? Surat yang kandungannya menyatakan bahwa seorang hamba itu berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran. Yang keempat, surat ibadah namanya. Surat ibadah. Dan yang kelima adalah surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika beliau memerintahkan tentang sholat 2 rakaat setelah tawaf. Anna Rasulullah SAW qara'a fi raka'atai tawaf
bisuratai Ikhlas. Apabila beliau sudah tawaf, beliau membaca 2 surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu sendiri. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 surat Al-Ikhlas. Apa bedanya jamaah? Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad dengan Al-Ikhlas qul ya ayyuhal kafirun. Apa bedanya? Perbedaannya adalah dari sisi muatan tauhidnya. Di surat Al-Ikhlas itu mengandung tauhid, tapi tauhidnya berkaitan dengan tauhid al-ilmi, kata para ulama. Tauhid ilmi itu apa sih? Tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Berarti tempatnya di mana? Di hati. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Qul huwallahu ahad. Jadi mengesahkan Allah secara batin. Sedangkan Al-Ikhlas qul ya ayyuhal kafirun itu tauhid amali. Tauhid yang berkaitan dengan amal, praktek ibadah seseorang. La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, kata Allah. Itu kan berarti apa? Praktek, Pak. Praktek. Aku tidak akan berdoa, aku tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini perbedaan 2 surat Al-Ikhlas. Ya, kenapa disebut Al-Ikhlas? Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di prolog, ya, muqaddimah dari surat Al-Ikhlas. Hal yang lainnya yang perlu kita ketahui bahwa surat Al-Kafirun ini memiliki sababun nuzul, kronologi turunnya surat. Disebutkan oleh para ulama bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 6 orang kafir Quraisy. Bayangkan Pak, antum didatangi oleh pembesar-pembesar, ya, misalkan RT atau pembesar-pembesar di tempat antum, grogi tidak? Ya, seakan-akan dalam keadaan tersebut Nabi tertekan. Di antaranya yang paling terkenal dari 6 itu adalah Al-Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, majikannya Bilal. Apa yang mereka katakan ketika mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata 6 orang kafir Quraisy ini merasa tidak nyaman, jemaah. Mereka merasa gelisah dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari demi hari pengikutnya semakin bertambah. Ini dakwah yang diajarkan oleh Muhammad ini beda katanya. Padahal mereka sebelum-sebelumnya juga menyaksikan bahwa di Mekah itu banyak dakwah. Ada dakwah menyembah patung dari batu, ada dakwah menyembah Tuhan bintang, Tuhan matahari, tapi mereka biasa saja, Pak. Bahkan ada yang beragama Nasrani, berpegang teguh dengan Injil, di antaranya Waraqah bin Naufal. Tapi mereka sekali lagi apa? Biasa-biasa saja, tidak merasa gelisah. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, dakwah tauhid yang sejati, hari demi hari orang-orang Mekah itu masuk Islam, dan ini membuat mereka gelisah. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma fattabi' dinana." Ayo kita berunding, kata dia. Kita berunding saja. Kita ambil jalan tengah. Apa kata mereka? Kamu ikuti agama kami, dan kami pun nantinya akan mengikuti agamamu. Ya, setengah-setengah. Kalau misalkan dalam riwayat lain kata mereka,
ta'budu alihatina sanah, kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu yaitu Allah 1 tahun. Berarti ini apa Pak? Arisan nyembah. Kalau kita kan arisannya duit ya. Kalau ini arisan ibadah, setahun nyembah berhala, setahun katanya nanti kita bareng-bareng nyembah Allah. Terus seperti itu. Ini aturan macam apa ini? Ya. Kemudian kata mereka, wa nattabi'u wa nusyrikuka fi amrina kulli, dan kami akan menyertakanmu dalam semua urusan kami. Kalau kami ada masalah musyawarah, engkau yang akan memutuskan. Ya. Dalam riwayat lain jamaah, riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan dhaif, lemah, akan tetapi tidak masalah kita sampaikan karena sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, ketika kita bercerita tentang sirah, kita boleh menyampaikan riwayat dhaif dengan 5 syarat. Ada berapa syarat? 5. Yang pertama, bukan riwayat palsu, bukan maudhu. Yang kedua, riwayatnya tidak terlalu dhaif, tidak lemah sekali. Yang ketiga, riwayat tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang keempat, riwayat tersebut tidak bertentangan atau tidak berkaitan dengan akidah. Dan yang kelima, riwayat tersebut tidak berbicara tentang hukum syariat. Jadi dengan riwayat dhaif ini, kata Ustadz Firanda, kita jadikan sebagai jembatan penghubung Pak, antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, hanya sebatas itu saja. Dalam riwayat lain, orang-orang kafir Quraisy ini yang 6 orang itu, mereka mengatakan, wahai Muhammad, ya, kalau engkau menginginkan harta, kami akan berikan, kami akan jadikan dirimu orang yang terkaya di Mekah. Apabila engkau ingin perempuan, kata mereka, kami akan menikahkan engkau dengan wanita yang engkau sukai, yang paling cantik di Mekah ini. Dan apabila engkau menginginkan jabatan, kekuasaan, malaknaka, kami akan membuat atau menjadikanmu sebagai pemimpin di Mekah. Maka kata Nabi SAW, an-nuzura ma ya'ti min indi rabbi, aku tidak bisa jawab sampai aku mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa? Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun Pak. Ini supaya apa? Membantu Nabi ngasih jawaban. Apa jawaban yang benar untuk tadi penawaran orang-orang kafir Quraisy itu? Maka turunlah surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Dan juga turun surat ayat di dalam surat Az-Zumar jemaah. Ayat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian memerintahkan aku untuk menyembah selain Allah, wahai orang-orang jahil, wahai orang-orang bodoh? Dari sababun nuzul ini kita juga ingin mengambil faidah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa iblis dan bala tentaranya dari syaitan yang berasal dari bangsa jin atau bangsa manusia senantiasa berusaha melemahkan akidah manusia, ya.
berusaha untuk melemahkan akidah. Mereka menginginkan cahaya Allah ini padam. Mereka berusaha kalau bisa tidak ada agama Islam di atas muka bumi ini. Tapi tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bagaimanapun usaha mereka untuk memadamkan cahaya Allah, tidak akan pernah bisa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuriduna ayyutfi'u atau yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. As-Saff ayat 8. Mereka menginginkan agar cahaya Allah ini padam. Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu membenci. Sekalipun orang-orang kafir itu membenci, tidak akan pernah bisa mereka memadamkan. Karena apa? Agama Islam, agama tauhid ini adalah agama yang turun dari langit, Pak, dan akan terus berada di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Berbeda dengan agama yang diciptakan oleh akal manusia. Pasti punah. Mau tidak mau, tinggal menunggu waktu saja. Misalkan ada agama apa? Kejawen. Kita nggak pernah tahu kejawen ini akan bertahan sampai kapan. Semua ciptaan manusia itu akan hilang, Pak. Ya, ini sunatullah, dan kita harus yakin semua agama yang sesat itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, tapi nanti mungkin akan berganti dengan agama sesat yang lain, tapi berbeda dengan agama Islam. Kemudian faedah yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sababun nuzul. Ya. Kenapa Nabi SAW tidak tidak menerima tawaran orang kafir itu? Tadi kamu berhenti saja dari dakwah. Kalau kamu berhenti dari dakwah, kami akan memberikan kepadamu harta, jabatan, harta, tahta, wanita. 3. Kalau kita dikasih 3 ini apa, Pak? Oleng kayaknya. Ya. Kalau kita udah, wah, iya, sepertinya nggak masalah ini. Orang kalau sudah dihadapkan dengan harta, biasanya justru kita yang makin menjadi-jadi, ya, dengan istilah wanipiro gitu. Saya akan berhenti dari dakwah, tapi berani berapa, bayar berapa? Nah, orang zaman sekarang dengan cinta dunianya akan mengatakan itu. Tapi Nabi SAW ya, tegar di atas tauhid. Nabi SAW sadar bahwa Islam ini tidak tegak dengan adanya jabatan. Awal kali dakwah Islam itu berdiri bukan karena jabatan, jamaah, tapi karena dakwah yang ikhlas. Para nabi bukan para penguasa, Pak. Para nabi bukan para penguasa. Mereka rakyat biasa. Kecuali Nabi Sulaiman, kecuali Nabi Daud, dan itu sedikit. Ya, makanya ada gembor-gembor. Ya, ini Islam harus berkuasa. Tidak mesti, tidak mesti. Ya, kadang kita butuh dengan dukungan penguasa, kita butuh, tapi bukan syarat mutlak. Bukan syarat mutlak. Islam juga bukan agama yang bisa berdiri dengan harta, ya, bisa berjalan dengan harta. Tanpa adanya harta pun dakwah ini harus terus jalan. Makanya syiarnya para nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakan kepada kaum kalian, "Ma as'alukum alaihi min ajr." Kami tidak mengharapkan upah, kata para nabi. Kami tidak mengharapkan dari kalian adanya upah harta, tidak. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ya, balasan untuk kami hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW paham betul kenapa tidak menerima tawarannya orang kafir Quraisy, bahwasannya Islam itu tidak akan pernah tegak dengan hal yang tadi disebutkan. Semuanya karena taufik,
dakwah di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang kedua, kenapa Nabi tidak menerima tawaran orang kafir Quraisy? Karena ketika itu Nabi adalah sosok yang dijadikan, kalau kita sekarang guru, panutan. Beliau adalah qudwah. Kalau misalkan panutannya saja oleng, apalagi pengikutnya. Makanya kita tidak bisa salahkan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Beliau sosok yang begitu gigih, bahkan beberapa pendapatnya terkadang terlihat sangat keras. Kenapa? Kalau beliaunya lembek, gimana lagi yang bawahnya? Nabi SAW begitu gigih, kenapa? Karena beliau adalah panutan. Kita teringat dengan ceritanya Imam madhab yang keempat, siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini pernah hidup di satu kondisi di mana pemimpin di masa tersebut, pemimpin yang memiliki pemahaman yang menyimpang, sesat. Pemimpinnya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ketika itu semua ulama karena mereka adalah panutan disuruh berceramah di kajian-kajian mereka, memproklamirkan, mengumumkan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Yang tidak mengucapkan hanya dua, Pak. Lihat. Satu otak, bayangkan. Semuanya terpaksa harus mengatakan Al-Quran makhluk, kecuali dua ulama. Siapa? Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal, dan yang kedua adalah Muhammad bin Nuh rahimahumullah ya ta'ala. Muhammad bin Nuh ini meninggal ketika disiksa di perjalanan. Dan Imam Ahmad, beliau bertahan. Padahal dicambuk terus-menerus, di penjara, dicambuk, di penjara, dicambuk, sampai-sampai disebutkan seandainya cambukannya yang digunakan kepada Imam Ahmad diberikan kepada unta, maka unta itu akan mati. Tapi Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan. Sampai-sampai para penguasa, sampai ganti berapa, Pak? Mohon maaf, 3 penguasa. Al-Ma'mun, ya, Al-Ma'mun, kemudian juga Al-Wathiq, dan khalifah setelahnya. Sampai ganti 3 penguasa, Imam Ahmad tegar, tidak berubah-berubah. Sampai akhirnya ada seorang, wahai imam, ya, kenapa Anda tidak mengiyakan saja tawarannya penguasa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, setelah itu engkau bebas. Kata Imam Ahmad, yang menguatkan aku adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim seorang budak. Jadi ketika Imam Ahmad disiksa, Pak, tiba-tiba ada seorang budak yang lewat. Kemudian si budak ini mengatakan, ya hada, wahai gerangan, innaka wafidun nas, sesungguhnya engkau adalah utusannya manusia. Ya. Fala takun syumman alaihim, janganlah engkau menjadi malapetaka bagi manusia. Sekarang kamu adalah utusan. Kemudian wa innaka ra'sun nasil yaum, sekarang engkau adalah pemimpinnya manusia. Maka hendaknya engkau tidak menjawab atau tidak memenuhi apa yang diserukan oleh pemimpin yang zalim itu, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau engkau mengatakan Al-Quran makhluk, kata si Arab Badui ini apa? Fatahmilu auzarahum yaumal qiyamah, manusia pun akan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan sampai sekarang mungkin, Pak.
dan engkau akan mendapatkan dosa jariyah. Fatahmilu auzarahum yaumal qiyamah, dan engkau akan mendapatkan dosa jariyahnya pada hari kiamat. Wa in kunta tuhibballah, kalau engkau cinta Allah, fasbir, maka bersabarlah. Fa innahu ma bainaka wa bainal jannati illa an tuqtal, jarak antara dirimu dengan surga adalah kematian saja. Selesai sudah. Sabar Imam Ahmad, sabar. Kata Imam Ahmad, ketika Arab Badui itu berbicara, tadinya saya ingin mengiyakan, tapi apa? Itu ternyata taufik ya dari Allah. Allah mengirim Arab Badui ini untuk menguatkan Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad tetap tegar di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Tidak bisa dinegosiasi, Pak. Yang namanya akidah, namanya keimanan itu tidak ada tawar-menawar. Ini alasan kedua kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengiyakan tawarannya orang kafir Quraisy. Penawaran yang batil. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faidah yang ketiga kita ambil dari sababun nuzul ketika orang kafir Quraisy ini menawarkan 3 perkara. Apa tadi? Harta, tahta, wanita. Kita harus mengetahui bahwasannya 3 perkara tersebut bukanlah patokan kebahagiaan. Ketika ditawarkan harta tersebut tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Tidak akan mendapatkan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang kotor itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, Pak. Tadi sampai-sampai mengorbankan akidah. Bahkan kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman ketika fitnah ini bergejolak, manusia itu akan mengorbankan agamanya, mengorbankan akidahnya, dan menggantinya dengan dunia. Paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Atau sorenya dia beriman, paginya kafir. Dia memperjualbelikan imannya dengan harta. Ya, kita sudah cerita, bukan hanya di pelosok-pelosok, ya. Bahkan di dekat ibu kota Jakarta pun banyak kristenisasi. Ya, contohnya di Bekasi, Kampung Sawah, ya, Jati Asih kalau tidak salah. Itu ada ya, yang seperti ini. Jadi harta bukan patokan kebahagiaan. Begitu juga dengan tahta. Nah, kita jeda dan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar,
حي على الفلاح حي على Kita lanjutkan sedikit ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Masih faidah dari sababun nuzul surat Al-Kafirun, bahwasannya harta, kenapa Nabi tidak menerimanya, karena tidak menjamin kebahagiaan dan berhasilnya dakwah, tidak menjamin. Dakwah tanpa harta pun akan terus berjalan, ya. Dan bukan patokan kebahagiaan. Kalau orang yang menerima harta tersebut biasanya nanti dia gampang disetir, Pak. Tadi awalnya mungkin hanya setahun tadi arisan ibadah, katanya arisan penyembah. Bisa jadi ketika tahun itu berlalu, di tahun-tahun berikutnya dia akan disetir dengan perkara yang lebih parah, semakin jauh. Makanya ada sebuah istilah dalam bahasa Arab, al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan melemahkan seseorang. Pemberian, Pak. Kebaikan berupa pemberian itu akan melemahkan seseorang, disadari atau tidak. Ya, kalau orang kita banyak diberi oleh saudara kita, kita akan akan lemah. Ya deh nggak apa-apa, akan lemah. Nah, begitupun dengan jabatan dan tahta. Ini juga bukan patokan suksesnya dakwah dan kebahagiaan, ya. Mungkin di dunia seseorang dengan jabatan, iya, dia bisa mengatur, ya, dengan telunjuk sakti saja dia sudah bisa ngatur orang dengan telunjuknya. Tapi di hari kiamat, di akhirat, seseorang dengan jabatannya tidak akan bisa mengatur ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa meringankan azab Allah dengan jabatannya. Tapi kalau seseorang betul-betul kokoh di atas tauhid, tauhid bisa menolong tidak, Pak? Bisa, ya. Karena kata Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harrama 'alan nar, Allah haramkan bagi neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Kemudian juga Nabi SAW tidak menerima tawaran wanita yang sebagian ketika mendapatkan wanita, apalagi 2, 3, 4, keempat-empatnya cantik misalkan, itu kan siapa yang tidak bangga, ya? Siapa yang tidak bangga? Tapi sekali lagi itu hanya kebahagiaan yang fata morgana sifatnya. Justru kalau misalkan wanita-wanita tersebut tidak beriman kepada Allah, justru menjadi malapetaka. Tidak 1-2 kasus, ya, seorang laki-laki yang menanggalkan, dia melepaskan keimanannya karena disebabkan rayuan wanita. Itu kenapa Nabi tidak menerima wanita ini. Ini fitnah, fitnah tahta, fitnah harta, dan fitnah wanita. Baik.
Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat yang pertama, tapi ambil satu faedah saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul ini artinya apa tadi? Katakan. Di dalam Al-Quran hanya ada 5 surat Pak yang awalnya qul. Apa saja? Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, satunya lagi. Wah, terdiam semua. Satunya lagi, ada 5. Surat Al-Jin. Qul di juz 29, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Dari sisi mana faedahnya, Pak? Dari 5 surat yang diawali dengan kata qul, ya, 3 berkaitan dengan 2 yang berkaitan dengan hati, dan 3 yang berkaitan untuk disampaikan. Ada 2 surat yang qul itu bukan untuk disampaikan, tapi untuk memantapkan diri kita sendiri, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu untuk diri sendiri. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kan untuk doa diri sendiri, Pak. Sedangkan 3 surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan Al-Jin, kata qul di surat tersebut adalah litabligh, kata para ulama, yaitu untuk disampaikan, untuk diproklamirkan, ya, umumkan bahwasanya Allah itu esa, Allah umumkan bahwasanya wahai orang-orang kafir, kita ini berbeda, gitu. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari lafaz qul, ya, atau kita sambung dengan kata al-kafirun. Al-kafirun itu artinya, kafir itu apa sih? Kafir itu artinya tertutup, jemaah, membangkang. Nabi itu kan terkenal dengan ucapannya yang santun, ya, dengan ucapannya yang sopan. Kenapa Nabi berani mengatakan kata-kata kafir kepada 6 orang tadi, Pak? Kenapa? Karena kondisinya adalah Nabi dizolimi, ditekan, ya. Ketika seseorang ditekan, maka kata Allah, waglud alaihim ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqina waglud alaihim. Kalau orang kafirnya zalim, maka kita harus tegas. Kita harus tegas. Katakan wahai Muhammad, jangan ragu. Orang-orang kafir. Bahkan di ayat yang lain di surat Az-Zumar tadi ayat 64, Allah mengatakan apa? Orang-orang bodoh. Ayyuhal jahilun. Jadi ini tidak biasanya, ya, tidak biasanya Nabi menyebut kata-kata kafir ketika berdialog. Karena Nabi ketika itu ditekan, bahkan ditawarkan penawaran yang tidak masuk akal. Ini nggak benar tawarannya. Berbeda kalau misalkan orang kafirnya itu tidak zalim, ya. Orang kafirnya tidak zalim, atau bisa kita katakan ketika seseorang itu sebatas berkomunikasi dalam hubungan sosial, maka jangan katakan kafir, Pak. Jangan katakan apa? Kafir. Misalkan ke tetangga kita yang Nasrani, kita tidak boleh katakan kafir dalam hubungan sosial komunikasi. Jadi kata kafir ini hanya penegas status orang-orang itu. Bahkan Nabi SAW biasanya langsung memanggil
nama orang-orang kafir itu. Jadi ya Aba Sufyan gitu ya Pak, ya Abal Walid. Bahkan Nabi Musa alaihi salam kepada orang yang paling kafir di dunia, kepada Fir'aun, mengatakan kata-kata kafir tidak? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqul hal laka ila an tazakka. Katakan, wahai Fir'aun, maukah engkau kami ajak untuk mensucikan diri? Jadi kata-katanya lembut karena penawaran, ya, penawaran komunikasi biasa. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faidah yang bisa kita ambil dari muqaddimah dari surat Al-Kafirun dan ayat yang pertama. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lengkapi di tafsir ayat-ayat yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja. Iya.